Kang, jadi di Bogor itu ada mitos. Apa tuh mitosnya, Pak? Tidak pernah wakil wali kota itu jadi wali kota. Oh, tidak pernah ya? Iya, jadi baru pertama kali. Waduh. Jadi wakil wali kota, ada switching dari sini ke sini. Iya. Tapi sama saja, artinya apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah ini menjadi stimulan pada pertumbuhan ekonomi di daerah. Baik, selamat datang kembali di podcast Relasi, Regulasi, dan Aspirasi. Ini adalah podcastnya Berita1.com untuk mengangkat terkait dengan regulasi dan juga aspirasi masyarakat. Dan podcast kali ini sangat spesial karena ini akan membahas tentang 1 tahun pemerintah daerah yang akan jatuh pada 20 Februari sebentar lagi. Dan lebih spesialnya lagi, saya juga sudah kedatangan tamu. Ya, tamu ini adalah seorang kepala daerah yang menjaga istana, yaitu Istana Bogor. Siapa lagi dan tidak lain dan tidak bukan Wali Kota Bogor, Bapak Deddy Rahim. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah baik, Pak Sukri. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun hujan terus Bogor ya. Bogor terus hujan, Jakarta juga hujan, Pak, kayaknya hari ini tadi ya. Betul, jadi kita memang di awal tahun ini masih menikmati hujan. Hujan, betul. Iya. Mudah-mudahan membawa berkah buat 2026, Pak Wali. Pak Wali, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita ini akan mengulas terkait dengan 1 tahun pemerintahan daerah. Dan mungkin juga kita sama-sama tahu bahwa Pak Wali sebelumnya mendampingi wali kota sebelumnya selama 5 tahun. Dan sekarang kalau kemarin menjadi wakil dan sekarang menjadi wali kotanya. Apa perbedaannya, Pak, antara orang kedua kemudian jadi orang pertama nih? Ya, yang pasti begini, Kang, jadi di Bogor itu ada mitos. Apa tuh mitosnya, Pak? Tidak pernah wakil wali kota itu jadi wali kota. Oh, tidak pernah ya? Iya, jadi baru pertama kali. Waduh. Jadi wakil wali kota. Jadi ini sejarah ya? Jadi sejarah. Dan yang kedua, istimewanya kami semua kan yang ikut dalam Pilkada 2024 ini dilantik di Istana Negara, di Istana Merdeka ya. Istana Merdeka, ya. Jadi itu perbedaannya di situ. Ya. Tapi secara umum barangkali memang tugas wali kota itu kan hampir semua urusan. Kepala daerah itu boleh dibilang tidak ada liburnya, tidak ada kesempatan untuk leha-leha ya, karena semua mata memandang, semua harapan tertumpu pada kepala daerah. Artinya ketika memilih maju untuk sebagai wali kota, sudah siap mewakafkan diri untuk masyarakat Bogor. Saya tidak berani kalau bilang mewakafkan diri ya, tetapi kalau dari pengalaman saya punya keuntungannya adalah anak-anak kan sudah gede-gede. Oh, udah dewasa semua. Sudah dewasa semua, bisa udah bekerja, jadi tidak ada beban ya. Jadi saya tinggal bersama istri aja, dan saya bisa fokus untuk bekerja menangani permasalahan di Bogor. Ya, inilah khasnya orang Bogor, selalu merendah. Selalu merendah. Baik, kemudian Pak Wali, tadi udah kita bicara perbedaannya. Sekarang saya ingin tahu, sepanjang tahun 2025, tentu sebelumnya Pak Wali kan pernah menyampaikan janji-janji kampanye kepada masyarakat Kota Bogor. Sehingga kemudian masyarakat Kota Bogor percaya kepada Pak Wali untuk memimpin selama 5 tahun ke depan. Lalu dari janji-janji yang sudah diucapkan saat kampanye, apa yang sudah direalisasikan nih selama 1 tahun? Iya, saya bicaranya mungkin agak sedikit ke belakang ya. Jadi begitu kami dilantik, para kepala daerah 21 Februari 2025, yang kita hadapi itu adalah Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi. Nah, ini dia. Itu dulu ya, jadi yang selalu antara jadi tema. Janji politik dengan harapan atau rangkaian proses yang mestinya ya pada saat itu mungkin lebih rileks ya, karena keuangan mungkin sudah kita prediksi sebelumnya akan bisa membiayai ini. Tetapi kemudian dengan adanya semacam efisiensi ini, tentu kita harus berpikir ulang. Ya. Kemudian yang kedua tentu kami pun menyelaraskan dengan arah kebijakan dari gubernur. Jadi Gubernur Jawa Barat, KDM ini, Kang Deddy Mulyadi memang lebih memiliki visi bagaimana pembangunan infrastruktur juga dijadikan sebagai salah satu prioritas utama di Jawa Barat. Nah, sementara ada beberapa hal yang perlu kami siapkan, namun dengan adanya
kebijakan-kebijakan ini tentu kami harus menyesuaikan. Bahwa beberapa janji politik ya tentu harus direalisasikan dan sudah terrealisasi selama hampir 1 tahun ini. Memang ada beberapa yang membutuhkan pembiayaan yang memadai karena namanya janji politik itu kan mau tidak mau kan selalu berbanding lurus dengan ketersediaan anggaran. Nah sementara di tahun 2026 ini pemerintah Kota Bogor mendapatkan potongan dari transfer daerah hampir 300 miliar. Hampir 300 miliar dari totalnya itu kan transfer daerah hampir 1,3 triliun ya. Artinya tersisa 1 triliun. Kurang lebih kalau dari akumulasi ya, dari rumus pembagian keuangan pusat daerah itu hampir ya 20% mungkin ya. Dengan efisiensi itu Pak Wali, waktu tahun 2025, apa program yang sudah jalan? Yang sudah kami prioritaskan di bidang transportasi. Transportasi. Ya, transportasi publik ini sempat berjalan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 melalui skema by the service dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kemudian di ujung akhir 2024 itu subsidinya dipotong. Ya, sehingga tidak bisa berjalan di awal tahun 2025. Nah, kami tentu karena di tahun 2024 bulan November itu sudah ketahuan kami menang pilkada, tentu kami bisa berkomunikasi dengan teman-teman di dinas ya di pemerintah Kota Bogor untuk mempersiapkan bagaimana prioritas terkait dengan transportasi yang sebelumnya sudah dinikmati oleh banyak orang ini bisa berfungsi kembali. Nah, kemudian memang kami membutuhkan waktu untuk berproses. Namun demikian akhirnya kami lakukan dengan proses subsidi APBD. Subsidi APBD. Iya, jadi mau tidak mau karena ada bis kita yang dengan skema BTS itu sudah diminati dan sudah dicintai oleh masyarakat. Kemudian ada beberapa langkah yang kami lakukan sebelumnya juga ya. Artinya saya waktu menjabat sebagai wakil wali kota, ada perencanaan-perencanaan yang harus diakselerasi. Contohnya penambahan ruang kelas, penambahan sekolah, kemudian juga penambahan sarana maupun prasarana di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Di antaranya itu sudah terlaksana. Jadi ada penambahan 2 SMP baru ya. Dengan ruang kelas baru dan juga kami sudah membuat perencanaan di bidang kesehatan, terutama dalam quick response terhadap permasalahan kesehatan yang selama ini mungkin masyarakat kan biasanya bingung ya. Mereka masih menganggap datang aja dulu ke rumah sakit, baru nanti diproses begitu kan. Nah, tetapi sekarang apabila ada permasalahan di bidang kesehatan, mereka cukup berkonsultasi melalui 119. Nah, jadi jangan dulu pergi ke rumah sakit tetapi pastikan. Ya, dan kami bisa jemput dengan fasilitas ambulans yang kami siapkan, termasuk juga tenaga paramedis yang bisa menangani sehingga nanti penanganannya lebih tepat. Katanya ada motor ambulans juga Pak Wali? Ya betul, jadi kita siapkan ada 6 motor ambulans. Karena di Bogor itu kan konturnya agak untuk mengakses wilayah-wilayah yang tidak bisa dimasuki dari mobil ya. Betul. Jadi itu beberapa langkah yang sudah kami lakukan diakselerasi di tahun 2025 dan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Jadi tadi soal pendidikan, soal kesehatan, soal transportasi dan itu tetap bisa dijalankan walaupun dengan adanya keterbatasan Pak Wali. Kuncinya apa itu bisa jalan? Apakah kuncinya kolaborasi atau lain-lain? Ya intinya sih sebetulnya begini ya, teman-teman yang selama ini mungkin biasa mengulang ya proses penganggaran dari tahun-tahun sebelumnya, lebih realistis manakala ada prioritas lain yang memang harus dilaksanakan. Jadi kami tentu meminta ya kerelaan, kesediaan dari teman-teman pimpinan organisasi pemerintah daerah untuk bisa membantu program yang sudah dicanangkan ini berhasil. Nah, jadi ada pemotongan anggaran di sana-sini. Seperti biasanya kan ada makan minum, ada kegiatan seremonial, ada kegiatan dibatasi, kegiatan perjalanan dinas, dan itu juga menyangkut perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, termasuk juga makan minum di DPRD. Nah, jadi memang
intinya ya tentu kami harus komunikasi dengan baik. Kami harus pastikan bahwa program dan kebijakan ini juga punya nilai positif yang harus didukung ya oleh semua pihak. Dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari soal efisiensi ini 2025? Apakah kadang, mohon maaf Pak Wali, kadang-kadang misalkan ada suara-suara sumir misalkan karena birokrasi terlalu menghambur-hamburkan anggaran segala macam, ya kan? Mungkin bukan di Kota Bogor tapi di daerah lainnya. Apakah dengan efisiensi ini membuat birokrasi di Bogor ini lebih perhatian terhadap anggaran yang ada? Iya. Sebetulnya anggaran itu stimulan ya kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi kalaupun makan minum ya, makan minum itu juga punya dampak positif, artinya UMKM hidup. Kemudian juga pegawai pekerja yang ada di lingkungan UMKM di bidang kuliner juga hidup. Artinya kalau kemudian dialihkan, tentu yang tadinya mungkin persentasenya ada di bidang kuliner, makan minum ya, logistik dan sebagainya, ini pindah ke prioritas yang lain. Bisa jadi ke infrastruktur kan. Kemudian biasanya kalau kami coba untuk alokasikan yang lebih tepat itu misalnya pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan misalnya. Kan ya ada switching dari sini ke sini. Tapi sama saja, artinya apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah ini menjadi stimulan pada pertumbuhan ekonomi di daerah. Dua-duanya masih hidup, yang satu mungkin makanan, yang satu infrastruktur, itu juga menggerakkan ekonomi juga. Jadi dua-duanya sama menggerakkan. Hanya saja waktu itu mana yang lebih prioritas. Betul. Baik. Lalu kemudian tadi kita sudah bicara soal challenging dalam hal anggaran. Tantangan apa lagi yang terjadi di 2025? Ya memang semua daerah itu harus memastikan diri bahwa memiliki tingkat fiskal yang sehat ya. Fiskal yang sehat ini harus didorong melalui pengelolaan atau mencari ide inovasi bagaimana mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang sah, yang bisa kemudian menutup potongan anggaran transfer daerah. Ya memang kalau Kota Bogor ini kan lebih banyak misalnya pendapatan itu kami peroleh dari PBB, BPHTB, kemudian juga dari sektor pelayanan publik ya. Dan juga dari perhotelan, restoran, hiburan, perparkiran. Nah itu yang kami coba ke depan ini dengan proses yang mungkin ya nanti inovasi baru di bidang perparkiran misalnya. Kami coba nanti akan ada semacam lelang zona perparkiran sehingga pendapatan itu bisa kami peroleh di muka. Ya, dan kemudian nanti setelah itu tentu kita bisa melihat di mana potensi perparkiran yang memang sangat banyak yang bisa kami coba jadi ada perparkiran kelas A, kelas B gitu-gitu ya kira-kira ya. Karena itu salah satu ya. Karena daerah kan itu pendapatannya nggak banyak. Inovasi berarti ya? Ya inovasi. Kemudian juga tentu pemerintah Kota Bogor ingin berkolaborasi, bersinergi dengan Kementerian ATR BPN. ATR BPN itu kan punya peta bidang digital. Bogor itu sudah hampir 100%. Nah ini kalau dikaitkan dengan bagaimana pemerintah itu mencari sumber pendapatan dari BPHTB dan PBB, ya para notaris ini kemudian nge-link ke ATR BPN, kemudian kita juga bisa melihat ada proses perubahan kepemilikan, dan juga kemudian kalau ada transaksi kita juga bisa melihat bagaimana misalnya sebelum transaksi dilakukan tentu harus dilunasi dulu PBB-nya, dan kemudian mana saja bidang-bidang yang potensial. Kemudian bisa kita olah ya PBB-nya ini sedemikian rupa sehingga memang betul-betul bisa semuanya terbayar gitu kan sebelum terjadi transaksi misalnya kan. Kan kebanyakan sekarang diam-diam aja dulu kan gitu kan. Nanti baru setelah setelah ada transaksi baru dibayar kan. Tapi kalau bisa ya dibayar dulu. Nah tapi kan kita harus ada komunikasi yang efektif dengan
ATR BPN. Oke, artinya ada selain bottleneck soal tadi anggaran, tapi juga ini soal inovasi, kolaborasi tetap dijalankan oleh Bogor ya. Termasuk di kuliner ya, di industri kuliner ini kita pernah menerapkan beberapa metode melalui tapping box ya, yang untuk bisa bagaimana memanfaatkan transaksi antara pengusaha ya dengan pelanggan lebih efektif. Artinya tidak bisa dikelabui lah. Jadi kita sedang mencari polanya, dan tentu harapannya kan kalau pajak pembangunan satu ini adalah uang konsumen yang dititipkan, dititipkan. Jadi sebetulnya itu adalah hak pemerintah daerah untuk membangun. Nah, kalau kemudian disimpangkan gitu kan, tentu kita nggak bisa ambil. Nah, ini kita ingin semua pengusaha juga mau nanti berkolaborasi, berkoordinasi dengan kita untuk memastikan bahwa pajak pembangunan satu ini dari hotel, restoran, kafe, hiburan ini terdistribusi masuk ke kas daerah. Ya, memang saya lihat Kota Bogor ini adalah kota yang sangat entertaining, ya kan? Restorannya luar biasa, kulinernya luar biasa, pariwisatanya juga luar biasa. Kebun raya Bogor tidak pernah sepi, kira-kira seperti itu ya. Sehingga itu juga menjadi bagaimana itu dimanfaatkan menjadi pemasukan daerah untuk kemajuan masyarakat. Lalu kemudian Pak Wali bicara tadi kita sudah bicara evaluasi di 2025. Tadi tentu saja sudah ada challenging dari anggaran dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ingin menatap 2026. Kalau 2026 melihat kondisi kemarin 2025, apa yang bisa kita petik dan apa yang bisa kita lakukan untuk 2026? 2026 ini justru lebih menantang karena adanya pemotongan transfer daerah kan. Kami sedang tadi berusaha untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang sah melalui metode-metode intensifikasi begitu kan. Tetapi juga kami harus lebih tepat untuk memanfaatkan anggaran yang ada. Nah, anggaran yang ada ini kami lebih prioritaskan untuk bagaimana mencoba ya untuk misalnya memastikan bahwa hari-hari ke depan itu persoalan-persoalan yang hari ini kita hadapi seperti kemacetan, itu ada solusinya. Ya, solusinya apa? Solusinya selain pembangunan akses baru, kita juga harus memastikan bahwa suatu saat Kota Bogor tidak macet lagi karena misalnya overpopulated-nya angkot misalnya. Nah, ini kita sedang coba untuk menyelesaikan fase-fase pasca diberlakukannya Perda nomor 8 tahun 2023, di mana ada batas usia teknis kendaraan angkutan. Nah, jadi satu, kita pastikan kita membeli lahan yang secara gradual, kemudian nanti kita akan sampai kepada titik yang kita tuju ya. Kemudian kita bangun infrastrukturnya, dan itu sebagai salah satu langkah alternatif untuk mengurangi tingkat kemacetan di tengah kota. Demikian juga kalau kita bisa misalnya membebaskan lahan yang nantinya berefek kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh misalnya di Bogor Selatan, indeks pembangunan manusianya termasuk yang rendah. Kenapa? Karena akses jalannya terbatas. Nah, harapan kita tentu keinginannya adalah begitu akses terbuka, kemudian dunia usaha bisa tumbuh berkembang di daerah yang kita kita buka akses barunya, maka harapannya adalah masyarakat bisa mudah memanfaatkan infrastruktur ya untuk kepentingan ekonomi, sosial, tetapi juga tentu ada efek bagaimana misalnya akses ke berbagai sarana prasarana pendidikan juga lebih murah. Ya, karena misalnya selama ini karena jalannya harus berputar, maka ongkos menjadi lebih tinggi. Nah, waktu juga lebih habis. Nah, ini yang kemudian harus kita percepat supaya pada satu titik nanti terhubung poin-poin kegiatan masyarakat ya ini dengan akses atau infrastruktur yang memadai. Artinya soal transportasi lagi-lagi yang utama. Karena memang masalah kota tidak jauh-jauh Pak Wali. Satu soal kemacetan, dua soal banjir, ya kan. Ketiga soal sampah. Ini setiap wali kota yang saya wawancarai banyak berbicara soal ini. Nah, dari tadi Pak Wali baru bicara soal transportasi. Bagaimana soal sampah di Kota Bogor? Iya, ini tantangan yang dihadapi oleh semua daerah. Tapi
Bogor itu bersyukur ya. Kepala daerah atau wali kota yang dahulu ya, yang sebelum-sebelumnya sudah mempunyai visi jauh ke depan. Kota Bogor itu punya lahan yang cukup memadai, bahkan ada di 2 lokasi. Lokasi yang pertama yang sekarang kita jadikan sebagai tempat pembuangan akhir sampah di Galuga di Kabupaten Bogor. Yang kedua, pemerintah sudah menyiapkan juga, wali kota pada saat itu menyiapkan lahan di Kayu Manis. Dan kalau kita bicara timbulan sampah Kota Bogor dengan 1,2 juta populasinya, maka satu hari itu timbulannya sebetulnya bisa di kisaran 1.000 ton. 1.000 ton sampah per hari di Kota Bogor. Ya. Nah, dengan lahan tempat pembuangan akhir sampah yang luasnya 40 hektar, mungkin dalam 10 tahun lagi mungkin masih memadai. Tetapi kan tidak mungkin kita jadikan seluruh area itu sebagai tempat sampah yang sifatnya open dumping. Nah, kita juga sudah memikirkan lahan tempat pembuangan akhir sampah itu menjadi control landfill. Tetapi tidak cukup dengan membuang sampah saja. Kota Bogor juga memikirkan ada beberapa TPS 3R, tempat pembuangan sampah, recycle, reuse, dan reduce. Nah, itu ada beberapa lokasi. Ditambah kita mengembangkan bank sampah yang jumlahnya mungkin lebih dari 100 bank sampah. Nah, dari timbulan sampah 100 ton per hari, kami mengirimkan sampah ke TPS itu kurang lebih 600 sampai 700 ton. 600 sampai 700 ya, ton. Jadi yang 300 tonnya sudah bisa dipilah. Nah, kemudian dengan modalitas Kota Bogor yang sangat luar biasa, kami ikut dalam program Waste to Energy dari Danantara dan Kementerian LH ya. Dan alhamdulillah kita masuk di batch 1 dengan berbagai macam perjuangan. Ya, karena persaingannya kan di 33 kota seluruh Indonesia. Nah, Bogor masuk di batch 1 dan di tahun 2026 ini kita akan mulai pembangunan atau mulai groundbreaking, sehingga kita sudah punya harapan bahwa paling tidak satu hari yang 500 ton ini bisa masuk di dalam instalasinya Waste to Energy atau WTE. Sehingga kemudian sampahnya sudah lebih berkurang ya. Jauh lebih berkurang. Dan ini bagian dari upaya kita pada saat pembahasan Perpres 109 2025, di mana ada kejelasan PLN akan membeli listrik yang dihasilkan dari sana ya. Dari pembangkit sampah, pembangkit listrik tenaga sampah. Artinya sudah kelihatan nih ada solusi soal sampah, mengurangi 100 ton sampah per hari yang 1.000 ton. 1.000 ton ya? 1.000 ton. Bukan 100 ya? Bukan, 1.000 ton. 1.000 ton sampah per hari. Sudah kita pilah kurang lebih 300 ya, di hulu. Kemudian yang nanti masuk ke dalam Waste to Energy program ini itu sekitar 500. Jadi 500. Kita masih punya 200 yang harus kita PR-nya. Iya. 200 kita olah ton sendiri. Dan ini kita tentu berharap bukan punya satu, karena kita sharing dengan Kabupaten Bogor. Ya, di Galuga itu letaknya di Kabupaten Bogor. Nah, yang di Kayu Manis kita sedang ajukan juga ke Danantara dan juga ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk bisa dimanfaatkan untuk menampung sisa. Menampung sisa yang 500 kan? Atau yang sisa yang sudah terolah atau yang belum terolah, mohon maaf. Dengan sharing dengan regional yang lain. Jadi bisa dengan Depok, bisa dengan Tangerang Selatan, atau bisa dengan wilayah Kabupaten Bogor yang belum bisa ditampung di Galuga. Baik, luar biasa. Sampah memang jadi PR kita. Dan ini juga menjadi kepedulian teman-teman Gen Z, Pak Wali. Biasanya karena Gen Z itu peduli pada dua hal. Satu soal lingkungan, kedua soal korupsi. Ya kan? Nah, kalau dalam menangani program-program di Kota Bogor, ada nggak yang melibatkan Gen Z ini, Pak Wali? Ya, pada prinsipnya sih begini ya. Hampir semua program itu tentu dimulai dari proses perencanaan. Nah, proses perencanaan ini kan selalu juga pasti memikirkan bukan hanya kelompok tertentu ya. Kita bahkan memikirkan bagaimana kota itu ujung-ujungnya ada kota layak anak misalnya. Kemudian kota layak difabel, disabilitas juga tentu harus bisa menikmati kotanya sebagai bagian dari
kehidupan mereka yang mereka terakomodir kehidupan sehari-hari mereka. Demikian juga remaja. Tentu kita pikirkan banyak hal, kita siapkan misalnya sarana-sarana untuk bukan hanya pendidikan, tetapi olahraga. Kita canangkan di setiap kecamatan itu ada 1 gor mini ya. Dan sudah terlaksana ada 3 ya. Ada 3 dan kita masih punya PR di 3 kecamatan yang lain. Kemudian juga kita sedang menyiapkan gedung kesenian yang representatif. Yang nantinya juga mungkin bukan hanya untuk kesenian, tetapi juga bagaimana industri kreatif juga bisa tumbuh hidup. Dan rata-rata kan pelaku industri kreatif ini remaja, Gen Z. Ya, dan insya Allah Bogor sudah akan membangun tempatnya di tahun ini, berarti tahun depan sudah selesai dan mereka bisa menikmati. Nah, tuh dengar ya teman-teman Gen Z. Akan ada fasilitas untuk kalian semua untuk berkreativitas. Tentu saja kreatifnya untuk mencerdaskan dirinya dan juga ke depan mungkin juga bisa berpotensi ekonomi. Betul. Gitu ya Pak Wali ya. Karena sekarang kreativitas ini di dunia digital ada dan berujung kepada ekonomi. Lah kemudian Pak Wali berkaitan dengan 2026 lagi. Apa yang benar-benar ingin Pak Wali capai di 2026? Ini masih ada 10 bulan lagi ke depan. Apa yang ingin benar-benar dicapai di 2026? Ya, yang pasti begini. Yang pasti Bogor itu ingin menjadi salah satu kota SPPG lengkap. SPPG lengkap. Ya, jadi program MBG ini, makan bergizi gratis ini kan ternyata mampu menjadi trigger pertumbuhan ekonomi juga. Mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Kemudian juga dari sisi logistik, kan ini ada kebutuhan yang luar biasa. Bayangkan, sekarang Kota Bogor sudah punya 100 dapur. Ya. Kalau 100 dapur ini melayani paling tidak 3.000, berarti 300.000 penerima manfaat sudah terlayani. Dan dampak ekonominya kan dahsyat. Ya, kebutuhan telurnya, kebutuhan sayurnya, kebutuhan buahnya, kebutuhan bahan baku yang lain lah ya. Susu termasuk juga. Ini kan artinya ada kesempatan bagi masyarakat di mana kita kehilangan sumber pendapatan transfer daerah. Ya, tetapi diganti dengan oleh sebuah mekanisme ekonomi, pertumbuhan ekonomi baru, penyediaan logistik, distribusi dan juga pemanfaatannya. Nah, ini kalau hitungan Badan Gizi Nasional, kalau kita lengkap ada di 120 sampai dengan 140 dapur, maka ada dampak ekonominya itu hampir 4 triliunan lah. 4 triliunan? Oh, dalam setahun? Dalam setahun. Wow. Ya kan? Nah, ini yang kemudian tentu harus kita kejar sebagai mengganti mengganti kehilangan dari transfer daerah yang mungkin bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Nah, itu gambaran kalau keinginannya seperti apa. Tetapi ini tantangan perkotaan itu kan kita tidak punya lahan yang memadai. Pada saat misalnya SPPG ini butuh telur, butuh daging. Nggak mungkin ditanam di daerah Bogor. Pasti harus ke kabupaten atau daerah lainnya. Artinya di satu sisi yang lain perlu ada pendekatan teknologi, pertanian urban ya. Urban farming namanya. Urban farming yang bisa mengganti supply atau distribusi dari wilayah lain. Jadi ini yang mau digalakkan ya. Ini ingin kita urban farming ini ya. Ini kadang-kadang Gen Z juga suka, Pak Wali, karena saya lihat di sosial media juga banyak Gen Z yang udah mulai coba melakoni urban farming ini karena keterbatasan tempat. Ya kan kadang-kadang dia taruh di lantai 2-nya dia bikin. Ada telur ayam misalkan, banyak nih kita lihat di sosial media. Mudah-mudahan Gen Z di Bogor ini sadar betul bahwa kebutuhannya sangat besar. Artinya potensial mereka juga bisa. Karena begini, kalau tidak diantisipasi, kita kan melihat targetnya mungkin hari ini masih 22.000 dapur ya. Kalau tidak salah BGN itu punya target hampir 30.000 ya, 30.000 dapur. Nah, kalau bersamaan waktunya ada kebutuhan telur, harga telur bisa melonjak, meroket luar biasa. Makanya ini kesempatan
terbukanya lapangan usaha baru perkotaan dengan urban farming. Termasuk tadi ketersediaan telur, barangkali juga nanti susu UHT maupun pasteurisasi, kemudian juga sayur, termasuk bumbu ya, cabai kan mau tidak mau ya. Kemudian juga ya beberapa komoditi lah yang mungkin bisa diperoleh sendiri secara mandiri dari Kota Bogor. Gitu. Luar biasa. Sebenarnya banyak sekali yang saya ingin gali dengan Kota Bogor, Pak Wali. Karena kebetulan saya dulu waktu kecil 6 tahun saya di sana, jadi saya tahu sering naik kereta, kereta Bogor, keliling-keliling daerah Kota Bogor gitu. Jadi kita tahu betul betapa indahnya Kota Bogor. Ya. Terakhir Pak Wali, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bogor dan sekitarnya? Ya, yang pasti kita ingin saat ini ada sebuah gerakan besar di Indonesia. Ada program yang namanya ASRI. ASRI ini program kalau yang saya lihat ya, ini sebagai sebuah gerakan masyarakat di mana ini akan mendekatkan harapan cita-cita masyarakat itu menjadi kenyataan. Yang selama ini mungkin belum pernah disentuh langsung oleh seorang kepala negara. Jadi ASRI itu aman, sehat, resik dan indah. Dan beliau Pak Prabowo Subianto sampaikan, ASRI ini dimulai dari sebuah gerakan Corvée atau gerakan pengangkutan sampah, yang bukan hanya dianggap program, tapi ini harus menjadi sebuah gerakan masyarakat. Nah, apalagi dikaitkan dengan rencana besar pemerintah membuat WTE ya, Waste to Energy Program di berbagai daerah. Jadi artinya ini sudah nyambung. Nah, dan saya ingin ini direspon dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat sudah mau mulai memilah sampah dari rumah, menjaga lingkungannya, menjaga kelestarian lingkungannya, dan tentunya berpartisipasi langsung. Jangan berharap lagi sama orang. Pilah sampah dari rumah, kemudian juga tanaman masing-masing satu orang mungkin dalam sekali seumur hidup ya, nanam paling tidak 2 pohon saja. Baik yang sifatnya tanaman keras, tanaman buah, dan tadi kalau yang untuk urban farming bisa juga mulai menanam cabai di polybag misalnya, bisa menanam sayur mayur atau beternak. Ini bagian dari sebuah rangkaian program kita menuju kemandirian pangan, menjadi Indonesia yang hebat ya, Indonesia yang betul-betul menguasai kebutuhan dirinya melalui yang dapat dipenuhi oleh kemampuan dalam negeri. Jadi ini sebuah gerakan yang hebat kalau menurut saya, kalau bisa direspon oleh semua pihak. Baik, luar biasa sekali. Semoga ke depan apa yang dilakukan Pak Wali untuk memajukan Kota Bogor ini semakin maju, semakin kuat, dan kita berharap masyarakat Bogor semakin sejahtera di bawah Pak Wali Kota kita. Sekali lagi kita tutup diskusi podcast ini, Pak Wali. Dan sampai jumpa dari podcast relasi selanjutnya. Saya Sukir Rahmatullah undur diri, sampai jumpa.